Fancall Channel melaporkan dari Karawang, gabungan partai-partai non-kursi Kabupaten Karawang, yang terdiri dari P3, Partai Buruh, PKN, dan Hanura, mengajukan pengaduan resmi ke Kementerian Dalam Negeri. Mereka didampingi oleh Exco Pusat Partai Buruh Bidang Hukum, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Karawang, A.F. Sapuloh. Menurut juru bicara Koalisi Go Karawang, Dedi Rustandi, Bupati Karawang diduga melakukan mutasi pejabat di jajaran pemerintahan, termasuk mengganti sekda dengan pilihannya. Tindakan ini diduga dilakukan untuk memuluskan jalannya dalam pilkada melalui jalur birokrasi, ujar Dedi, yang akrab disapa Derus, Kamis, 5 September 2024. Koalisi partai juga mengacu pada pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016 yang melarang penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, kecuali dengan persetujuan tertulis dari menteri. Bupati A.F. diduga melanggar ketentuan ini dengan melakukan pengangkatan pejabat PNS sebelum pilkada. Dalam surat pengaduan yang ditandatangani pimpinan partai, seperti Haji Dedi Rustandi dari P3 dan Ramli dari Partai Buruh, mereka meminta Bawaslu Kabupaten Karawang untuk menyelidiki tindakan tersebut. Koalisi Go Karawang khawatir bahwa pengangkatan pejabat yang dianggap strategis dapat mempengaruhi hasil pilkada dan menciptakan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Koalisi ini meminta agar Bawaslu memastikan pilkada serentak 2024 dilaksanakan secara adil dan bebas dari intervensi yang tidak sah, serta menindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun surat pengaduan nomor 002 Gokar 820204 perihal permohonan penindakan atas dugaan pelanggaran pemilu terkait pengangkatan pegawai negeri sipil, ditandatangani oleh pimpinan partai terdiri Petiks Haji Dedi Rustandi, C.M.M. Ketua, dan Lili Gojali, SPD, Sekretaris. Partai Buruh Ramli, Ketua, dan Haji Eri Kosasi Sa, SH, Sekretaris. Hanura terdiri Arifin, ST, Ketua, Suparman, SH, Sekretaris, Partai Garuda Ahmad Munajat, Ketua, dan Wardiman Pebriando Sianturi, Sekretaris, serta PKN Kuswati, Ketua, dan Aris Merianto, PLT, Sekretaris. Dari laporan ini gimana? Ya, alhamdulillah tadi laporan kami dari Go Karawang sudah diterima oleh kementerian melalui bidang penerimaan aduan dan penerangan. Tadi kita sudah sampaikan detail dari apa yang menjadi permohonan kita, dan insya Allah ini akan ditindaklanjuti segera oleh teman-teman Kementerian Dalam Negeri. Dan besok kita akan berkirim surat lagi dan akan audiensi khusus dengan bagian OTDA. Insya Allah besok kita sudah jadwalkan dengan teman-teman Kemendagri. Ini kami dari Koalisi Go Karawang ya. Di Karawang ini ada namanya koalisi partai politik, namanya Go Karawang. 5 partai. Kita hari ini menyampaikan lampiran terkait dengan gugatan kami kepada Bawaslu, bahwa di Kabupaten Karawang ada indikasi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bupati Karawang, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 2016 ya, bahwa 6 bulan sebelum terdaftar sebagai calon tidak boleh melakukan pengangkatan ataupun mutasi rotasi pejabat di pemerintah daerah. Hari ini di Kabupaten Karawang ada beberapa pengangkatan pejabat dinas, dan bahkan diindikasikan akan ada lagi beberapa pejabat yang kemudian nanti akan didefinitifkan kembali. Bahkan kemudian ada mau mendefinitifkan sekda yang sebelumnya memang sudah ada PLT-nya. Nah, menurut kami ini adalah pelanggaran pemilu, maka ini harus ditindak. Dan kedatangan kami ke Kemendagri ini menyampaikan kepada Kemendagri atas kejadian tersebut. Dan informasinya bahwa surat dari Bupati kepada Gubernur, dari Gubernur sudah disampaikan ke Kemendagri. Kami tidak dalam rangka untuk membatalkan apa yang sudah menjadi keputusan, tetapi paling tidak ditunda sampai dengan nanti selesai pemilihan umum di Kabupaten Karawang, sehingga Kabupaten Karawang bisa
melakukan pemilu dengan jujur, adil, dan tentunya kondusif untuk Kabupaten Karawang. Kira-kira begitu, Pak. Siapa yang dilaporkan? Yang dilaporkan ini adalah Bupati Kabupaten Karawang. Bukti-bukti yang dibawa apa? Bukti yang dibawa kita lampirkan ada bukti SK pengangkatan, ya. Kemudian ada bukti juga surat perintah untuk melakukan asesmen terhadap pejabat pemerintah daerah. Kemudian juga kita lampirkan surat edaran Mendagri, ya, surat edaran Mendagri yang menyatakan bahwa izin untuk pengangkatan kepala daerah itu bukan ketika saat mau mengangkat, tetapi ketika mau asesmen pun itu harus ada izin. Nah, itu tidak dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Kalau keinginannya ke Kemendagri seperti apa? Ke Kemendagri kami berkeinginan paling tidak untuk tidak menyetujui, untuk tidak memproses apa yang hari ini diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Pak, nama lengkap dan jabatan? Saya Dedi Rustandi, Ketua DPC P3 Kabupaten Karawang. Jadi kami ada 5 partai, ada P3, ada teman-teman buruh, ada dari Hanura, ada dari PKN, dan ada dari Garuda. Kebetulan kami juga didampingi oleh LBH dari DPP Partai Buruh. Barangkali Abang ada yang menambahkan, silakan. Saiful Anwar, Deputi Bidang Hukum dari Exco Partai Buruh Pusat. Di sini mengawal kawan-kawan untuk melaporkan atas dugaan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati saat ini, yang memang kebetulan juga Bupati saat ini dari Kabupaten Karawang itu ikut juga menjadi calon Bupati untuk Pilkada di tahun ini, gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri agar proses demokrasi dan Pilkada di Kabupaten Karawang khususnya itu bisa berjalan dengan lancar, kondusif, dan tanpa ada pihak-pihak terkait yang dirugikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Fancolog Channel melaporkan.